Oke, saya ulangi. Ketetapan Allah dikehendaki sebelum, arti sebelum itu adalah belum, sebelum bukan waktu seperti waktu manusia ya, seperti waktu kita, tetapi sebelum itu adalah di dalam rancangan Allah. Jadi segala sesuatu itu belum ada, dia tuh sudah merancang, merencanakan dan membuat satu keputusan, satu ketetapan. Jadi ketetapan ini sebenarnya adalah kehendak yang akan dilaksanakan, diputuskan. Jadi bukan seperti kita, oh nanti bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi waktu Allah merancang, menetapkan itu, memutuskan, maka itu pasti akan terjadi. Nah ini bedanya kita dengan Allah. Jadi Allah itu merancang, bukan merancang asal merancang, dia merancang, melaksanakan, menggenapi sampai selesai, sempurna. Nah itu cara berpikir kita, cara berpikir seperti ini. Jadi sebelum ciptaan dimulai, kenapa sebelum ciptaan dimulai? Karena Allah di dalam waktunya Allah, di dalam histori Allah. Jadi cerita dalam diri Allah yang tidak berwaktu, tidak ada awal dan akhir, tidak ada sesuatu yang memulai Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Dan itu berada dalam diri Allah dan dia dalam pemikiran kehendaknya, dia menetapkan segala sesuatu. Nah, istilah dikri itu adalah mengandung satu rencana kekal. Rencana yang bukan sepotong-sepotong, bukan rencana hanya beberapa kejadian, beberapa zaman, tapi rencana itu adalah dikri itu adalah rencana yang menyeluruh dan mengaitkan semua menjadi satu kesatuan dan itulah di dalam rancangan ketetapan Allah. Rencana kekal kehendak dan tanda petik keinginan Allah. Dalam Efesus pasal 1 dan juga 1 Petrus yang ada ayatnya semua nanti dibaca di rumah, itu dijelaskan sangat jelas bahwa kekekalan Allah dan kesementaraan waktu manusia. Jadi Allah kekal dan kita ini waktu yang akan berhenti dimulai oleh Allah, dihentikan oleh Allah, Alfa dan Omega. Dan kita juga bisa mengerti ketetapan Allah dengan pola pikir kita yang menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi Allah merancang, berarti dia sudah membuat satu rencana sebelum semua dilaksanakan, dia sudah ada. Ya. Jadi antara pelaksanaan dengan rancangannya itu tidak terpisah dan selalu terkait. Tidak tidak istilahnya orang itu bisa ada hal-hal yang gagal gitu, ada hal-hal yang kemudian terputus dan tidak nyambung gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi Allah itu adalah Allah yang selalu menyatu dan tidak pernah ada kesalahan di dalam seluruh ketetapan dan rancangan serta penggenapan dan pemenuhan dari seluruh janji dan rencana Dia. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah itu kekal, maka kita harus berpikir seperti Allah berpikir, dalam arti bahwa yang kita tahu ya, sebatas yang Alkitab beritahukan pada kita. Di dalam diri Allah tidak ada kesementaraan waktu, tidak ada yang masa lalu dan masa kini, masa depan dan masa lalu. Ada memori. Kalau kita kan ada memori, lagu memori. Oh, lagu-lagu masa lalu, gitu kan? Oh, lagu-lagu zaman dulu gitu. Terus, oh ini lagu untuk ke depan. Ini lagu-lagu yang bersifat digital, ya VJ dan semua yang musik-musik yang dari alat-alat semua itu kan. Nah, kalau musik-musik yang daerah yang pakai angklung gitu kan, terus pakai musik-musik yang bersifat gong, terus kemudian ada kecapi gitu kan. Oh itu musik orang lama. Yang sekarang apa? Oh ini musik yang pakai eh, musik digital ya, digital musik itu yang dipakai oleh VJ itu beda semua. Nah itu kita harus tahu bahwa Allah tidak mempunyai pikiran yang selemah kita dan sesementara kita dalam waktu kita. Jadi kita bisa mengenal Allah karena Dia adalah Allah yang tidak berwaktu, ya, tidak berawal, tidak berakhir. Dari semua rencana Dia adalah rencana dalam kekekalan, ya. Oke ya. Nah, kita akan lihat. Maka kalau kita melihat ada hal-hal yang bisa kita mengerti, ada hal yang tidak bisa kita mengerti. Artinya kita terbatas. Batasnya apa kita bisa mengenal Allah? Batasnya itu adalah selama kita diberitahu Allah, kita bisa mengerti. Jadi selama Allah memberitahukan pada kita, memberitahukan dalam Alkitab, dalam kitab suci, firman Tuhan, dan tertulis dalam perjanjian-perjanjian baru, maka itu adalah sesuatu pengetahuan yang kita bisa tahu. Nah, dari yang bisa kita tahu pun, kita belum tentu tahu semuanya. Dan itulah keterbatasan kita. Pengetahuan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita sangat terbatas. Kemampuan otak kita ini kan, kalau sekarang kan pakai gigabyte.
Ya kan ada 100 gigabyte atau 1 tera gitu. Nah, otak kita bisa nyimpen itu sangat terbatas. Sedangkan di dalam pikiran Allah itu tak ada seperti batasnya. Jadi pikiran Allah itu begitu tidak pernah berujung dan tidak pernah ada titik akhirnya. Pikiran Allah itu begitu luar biasa. Ya, di sini. Jadi ada yang terbatas, ada yang tak terbatas, ada yang diberitahukan, ada yang tidak kita tahu. Yang kita tahu pun itu pun kita terbatas, kita hanya mengetahui beberapa yang kita tahu. Jadi mungkin saya tahu ini, orang lain tahu ini. Oh, pendeta ini lebih ngerti ini. Saya lebih ngerti teologi perjanjian. Oh, dia lebih ngerti tentang dunia eh, dunia-dunia yang bersifat kultural gitu kan. Nah, berarti dia lebih mempelajari. Nah, dia mempelajari dengan waktunya, dengan keahliannya. Saya mempelajari dengan waktu saya, dengan anugerah Tuhan pada saya. Dan itu terbatas. Setiap orang terbatas. Ya, ingat baik-baik. Kita ini terbatas sekali. Sementara. Dan tidak ada kita bisa melebihi dari siapapun. Kita harus saling mengenal, saling melengkapi, saling belajar, dan juga saling rendah hati. Nah, di dalam hal inilah terjadilah satu ketegangan. Apa itu? Ketidaksanggupan manusia mengerti kekekalan. Jadi artinya ini keterbatasan kita adalah disitulah kita akhirnya terjadi satu tensi ya, satu ketegangan, satu yang, waduh, terus bagaimana ini kalau kita nggak ngerti? Maka Allah memberikan firman-Nya, memberikan wahyunya di dalam bahasa manusia dengan bahasa manusia dengan kalau Israel kan bahasa Ibrani, ya kan dengan bahasa Ibrani. Jadi semua firman Tuhan yang diberikan Allah melalui mulut orang-orang Israel dan juga rasul-rasul, semua itu dengan latar belakang bahasa Ibrani dan pada zaman Tuhan Yesus ada bahasa Aramik. Jadi bukan dari bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Aram, bahasa Ibrani ini atau Yunani ini, kalau yang tulisan kan, maka kita bahasa Indonesia, kita sangat terbatas. Apa yang terbatas? Karena kita tidak memiliki kultur kebudayaan, tradisi, dan bahasa seperti yang ada di Alkitab. Nah, inilah disebut sebagai ketegangan, ketidaksanggupan kita. Maka kita harus belajar. Maka ada ahli, orang-orang, oh ini ahli kitab ini, ahli bahasa ini, kita belajar bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Kenapa? Karena kita mau belajar dan kita mau mengenal lebih dalam. Dan itu pun kita hanya diberikan kalau di MTS kan cuma 2 kali ya. 2 kali bahasa Ibrani Yunani kan. 1 2 gitu atau awal dan Ibrani kedua gitu kan. Jadi pengenalan Ibrani dan juga bahasa Ibrani. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengerti, maka kita ditolong dengan kamus bahasa Ibrani dan Yunani. Ada kamus. Dan ada tafsiran-tafsiran yang membuat kita akhirnya bisa ngerti karena itu orang-orang yang pinter, yang sudah menguasai, dan mereka menuliskan itu. Ya, menuliskan tafsiran-tafsiran, bagaimana kita memahami setiap ayat itu bagaimana, eksegesisnya bagaimana, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menyampaikan. Nah, itu pun kalau kita lihat bahwa semua yang diberikan kepada kita tentang apa itu kehendak Tuhan, itu pun sangat terbatas. Ya, kadang bisa salah. LAI pun bisa kadang-kadang keliru, bisa penafsirannya kurang tepat. Nah, di situ kita belajar lagi untuk apa? Mengecek lagi ke kamus-kamus teologi, kamus-kamus Alkitab, kamus-kamus yang ada perjanjian-perjanjian baru, supaya apa? Kita bisa mengecek lagi. Ya, itu belajar. Ya, ini. Jadi ketegangan itu bisa ditangani dengan apa? Kita belajar. Ya, yang bisa kita pelajari. Yang tidak bisa kita pelajari, kita harus menggantungkan kebenaran itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam iman di dalam iman. Jadi kalau kita nggak ngerti, Yesus juru selamat satu-satunya. Terus dia ngomong, buktinya mana? Ini ada orang seperti, terus waktu kita bingung, kita tahu bahwa kita pegang bahwa ini adalah benar. Yesus juru selamat satu-satunya. Dan saya tidak mau dengan apapun, saya tahu bahwa ini adalah kebenaran. Walaupun saya tidak bisa jawab, saya diserang dan dikritik, kemudian direndahkan seperti itu, saya nggak bisa jawab karena mungkin kemampuan saya terbatas, pengetahuan saya juga terbatas, maka di situ saya percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab adalah kebenaran. Karena sudah terbukti selama ratusan tahun dan ribuan tahun Alkitab adalah benar. Nggak ada permasalahannya. Jadi inilah tanggung jawab kita. Ya, oke. Kita yang kedua sekarang lihat. Ya, ketetapan kekal Allah tidak sama dengan kekekalan Allah dalam dirinya. Maksudnya apa, Pak? Jadi waktu Allah menyatakan rencana-rencana kekekalan Allah, saudara harus tahu bahwa Allah memiliki keberadaan, memiliki pribadi.
Dan di dalam pribadi itu, dia bisa mengolah semua apa yang dia pikirkan dengan pikiran-pikiran dia yang seolah-olah kemudian kita mendengarkan bahwa Allah itu kok berubah ya? Allah menyesal. Aku menyesal. Loh, apa Allah berubah? Nah, di situ kita harus tahu bahwa Allah itu kekal dalam dirinya dan waktu dia menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah yang kekal di dalam ucapan-ucapan dan ditulis oleh manusia, oleh nabi-nabi disampaikan, maka ketetapan Allah itu harus dicek lagi dengan apa? Dengan keberadaan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita salah menafsirkan, salah mengerti, maka kita kembali kepada Allah sendiri dengan sifat-sifatnya. Oh, ini nggak cocok ini sifat-sifatnya nih. Kalau dia seperti ini, lu berarti dia nggak kekal nanti. Oh, berarti ini ada yang salah kita. Nah, di situ kita tahu bahwa di dalam diri Allah, Allah adalah kekal dan waktu dia menyampaikan ketetapannya di dalam kekekalan itu dan waktu kita terima, nah kita harus tahu bahwa ketetapan kekal itu tidak sama dengan diri Allah yang kita mengerti, ya, yang kita ngerti. Tapi yang Allah ngerti itu selalu sama. Yang kita ngerti karena kita nggak kekal, tidak sekekal keberadaan Allah diri kita, maka kita bisa salah, bisa menyeleweng. Ya, di situ. Jadi dari manakah ketetapan Allah? Ketetapan Allah berasal dari kehendak, keinginan, dan dirinya sendiri. Bebas dan tidak ada pengaruh karena tidak ada yang berada sebelum Allah dan tidak ada Allah sebelum dia. Tidak adalah setelah dia juga. Jadi sekarang dan selama-lamanya Allah itu adalah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi ketetapan Allah berasal dari mana? Ya dari dirinya Allah karena dia yang kekal satu-satunya. Jadi tanpa pengaruh siapapun di luar dirinya. Jadi kalau ketetapan Allah bahwa aku sudah memilih engkau sebelum dunia diciptakan, aku telah memilih. Nah, saudara berarti di situ kita tahu bahwa kita dipilih Allah di dalam kesempurnaan kehendaknya, dalam ketetapannya, tanpa ada andil dari diri kita. Oh, Allah milih, ya karena saya mau, maka Allah milih kita. Jadi Allah waktu memilih, itu masih dibuka pilihannya, iya dan tidak. Jadi waktu ketetapan Allah itu yes or no. Ya. Oh, Allah memilih ini, itu yes or no, tergantung orang yang nanti jawab apa. Nah, kalau dia yang jawab A, baru dituliskan di sini. Ya, ini jawab benar, ini masuk dalam orang-orang pilihan ditulis di sini. Bukan seperti itu, Saudara. Alkitab mengatakan bahwa namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan tidak ada satu kalimat bahwa namamu dikeluarkan dari kitab kehidupan. Itu nggak ada. Semua nama yang ditaruh dalam kitab kehidupan, itu adalah nama-nama yang sudah pasti akan menjalankan dan memiliki anugerah Allah. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena dia Allah. Kok bisa dia seperti itu? Karena dia memiliki kemahakuasaan, kemahatauan, dan kemahasegalaan. Maha segalanya. Jadi ketetapan kehendak Allah itu sangat dibedakan dengan pelaksanaan kehendaknya dalam sejarah manusia yang sangat terbatas. Dan kita manusia itu penuh dengan kelemahan, tidak sempurna, terikat dalam pengetahuan Allah yang sempurna itu, kita sulit sekali untuk bisa menjalankan itu dengan sempurna. Jadi kadang-kadang kita melihat, kenapa ya orang ini dulu benar-benar menjadi orang Kristen? Loh, sekarang kok kelihatannya dia ini meninggalkan imannya. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan, aku nggak mau percaya Tuhan Yesus lagi. Nah, kita kan kaget. Apakah Allah berubah? Atau dia yang berubah? Atau siapa yang berubah? Nah, kita kembali pada ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan, kalau dia menetapkan A dan B, dipilih dan tidak dipilih, maka orang-orang yang berada dan orang-orang dalam proses yang di dalam kelemahan kita lihat itu, maka kita hanya bisa melihat dari buahnya. Engkau akan melihat pohonnya. Jadi dari buahnya apa? Dari sifat dan karakter itu. Oh, ini nggak bisa. Ini pohonnya kayaknya tanda petik diragukan. Maka ditunggu sampai akhir. Kenapa? Karena kesempatan itu sampai akhir hidupnya. Kalau sampai akhir hidupnya dia ngutuk Tuhan Yesus dan dia tidak percaya, ya berarti dia bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Pak, bagaimana saya tahu orang ini pasti benar dia selamat atau enggak? Tidak ada orang yang tahu orang lain diselamatkan dengan sempurna, dengan tepat, dan dia tahu. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengidentifikasi dari buahnya. Dan itu saja yang dikasih Tuhan. Jadi mata kita terbatas.
Pak, kalau buahnya nanti baunya, buahnya tuh rasanya terus pahit dan kemudian beracun gimana Pak? Ya, berarti pohonnya rusak. Jadi dia bukan orang dipilih Tuhan. Dia merasa dipanggil Tuhan iya, tapi dia nggak dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan itu semua firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri kan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kita melihat di sini ketetapan Allah berasal dari kehendak Allah yang bebas, yang berdaulat, dan tidak bergantung pada siapapun. Jadi ketetapan kehendak Allah sangat dibedakan dengan pelaksanaan kehendaknya dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena kita lemah, kita terbatas, dan kita sulit sekali untuk bisa mengerti semuanya. Dan yang pegangan kita adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kalau aku memilih engkau, sekali aku memilih engkau, aku akan memeteraikannya dengan kuasa Roh Kudus dengan darah Kristus. Maka satu kali untuk selamanya. Dan itu ajaran Alkitab. Tuhan Yesus mati untuk kita tidak berkali-kali. Kalau saya berdosa, aduh, Tuhan Yesus mati lagi bagi saya. Mati lagi di kayu salib. Nggak bisa diulang. Bahwa kematian Kristus di kayu salib menjamin kita, seluruh hidup kita itu akan ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan hanya saat saya percaya, oh saya percaya. Terus kemudian kita salah, terus kita berdosa. Wah berarti gagal gitu. Jadi keselamatan kita miliki kemudian hilang. Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu cara pikir manusia. Melihat kondisi yang ada. Tapi kalau Allah mengatakan bahwa Daud anakku, dia mau berdosa, dia mau berzina, dia mau bunuh orang, dan dia kemudian dikatakan dia anakku. Maka Tuhan memberikan kemampuan dengan pemeliharaan dia, memberikan hati Daud untuk bertobat, untuk rendah hati, dan datang kemudian menyesali dosanya. Maka Tuhan ampuni. Di situ. Di Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberikan belas kasihannya, Allah yang memberikan murah hatinya. Jadi tanpa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita nggak bisa untuk datang lagi pada Tuhan. Ya, dikatakan Roma 3 kan masih ingat kan, tidak ada orang mencari Allah, tidak ada orang melakukan kebenaran, tidak ada orang yang berbuat di dalam kebenaran, tidak ada orang yang melalui jasa dan kekuatannya, kemampuannya bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi keselamatan itu anugerah Allah, bukan dari kita. Nah, istilah anugerah ini adalah bukan yang kita lakukan, bukan orang yang lakukan, bukan keturunan, bukan karena Taurat, bukan karena hukum, bukan karena rajin ke gereja, bukan karena saya dibaptis, bukan karena saya perjamuan kudus, bukan. Itu adalah anugerah Allah. Di mana anugerah Allah disalurkan pada kita? Yaitu di dalam Kristus yang mati bagi kita dan kita beriman. Nah, itu pusatnya di situ. Yang kita peringati dengan perjamuan kudus, yang kita amini dengan baptisan kudus. Jadi baptisannya tidak menyelamatkan, perjamuan kudus tidak menyelamatkan, tetapi Kristus yang menyelamatkan, yang merupakan yang kamu peringati perjamuan kudus, yang kamu akui dalam baptisan kudus. Nah, itu yang menyelamatkan kamu. Jadi air itu tidak menyelamatkan kamu. Air ya air, saudara. Air baptisan itu nggak perlu kamu minum supaya kamu selamat. Ya, kalau mau selamat minum air baptisanmu, gitu kan. Kalau mau selamat, ya itu bawa itu anggurmu ke rumah, minum itu tiap hari supaya darah Yesus terus mengalir dalam hidupmu. Itu cuman lambang, itu cuman sakramental. Artinya apa? Ritual-ritual yang kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi anggur, roti, air tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Jadi roti, anggur, air ini menunjuk kepada Kristus. Ya, oke. Jadi alat tidak seperti kita terikat di dalam pengetahuan dalam kelemahan kita dalam waktu. Ya, oke. Kita harus sekarang belajar. Kalau begitu Pak, bisa dijelasin dalam penjelasan secara doktrinal gitu ya. Apa itu dikri? Nah, di dalam apologetika, saudara, dikri ini di dalam agama-agama yang lain itu ada, tapi tidak sama dengan yang kita mengerti. Jadi orang-orang agama-agama lain seperti Islam mengatakan takdir, ya, ditakdirkan. Nah, ini sudah suratannya seperti ini. Nah, saudara, kita bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau konsep mereka tentang takdir pun salah benar ya takdir gitu. Nah, ini enggak. Dikri Allah itu adalah keluar dari sifat Allah. Tidak pernah salah, tidak pernah tidak kudus, selalu suci, selalu sempurna, dan selalu dengan nuansa semua kehendak Allah itu akan terlaksana dengan tuntas, total, dan lengkap. Jadi kalau istilah
yang tadi itu ya, istilahnya takdir gitu kan. Ya mau apapun ya takdir gitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Nggak, manusia di dalam degree of God itu diberi kemampuan untuk menjawab, untuk melakukan, untuk bergerak sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Jadi dalam pengertiannya. Jadi tidak seperti konsep-konsep takdir agama, bukan. Ya. Jadi ini adalah eternal plan, the will of God. Jadi kehendak Allah yang kekal itu kemudian disampaikan dalam ketetapan Allah, the decree of God. Ya. Jadi saya memberikan hari ini ditetapkan bahwa Indonesia merdeka, gitu kan? Keputusan gitu, merdeka. Nah itu ketetapan yang berlaku selamanya. Indonesia merdeka selamanya. Jadi nggak boleh ada orang yang bisa mengubahkan itu. Kenapa? Karena Indonesia berdaulat. Nah itu saya berikan contoh gitu ya. Nah terus lebih dalam lagi kita belajar apa itu decree of God? Suatu kehendak Allah yang merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi dan yang pasti akan terjadi. Segalanya. Dari hal kecil besar sampai yang kita ngerti, Kak. Kita ngerti dari yang sepele sampai segala yang kejadian-kejadian yang luar biasa, dari hal yang kita lihat dan yang kita tak terlihat, dari yang bisa diduga dan yang tidak bisa diduga, atau diprediksi dan tidak bisa diprediksi. Jadi itulah kehendak Allah. Nah, ini semua melalui proses masuk ke dalam sejarah manusia. Kehendak Allah yang kekal ini masuk dalam sejarah manusia dan manusia bergumul di sini. Bergumul ya. Jadi menanggapi, menyikapi dan di sini manusia jatuh bangun dan seluruh sikap dan semua respon manusia, reaksi manusia itu semua termasuk di dalam rancangan kehendak Allah. Nah, ini yang sulit, John. Apa yang sulit? Karena kita bagaimana bisa orang nolak Tuhan, hatinya keras, kok malah itu menjadi ketetapan Allah? Allah mengeraskan hatinya. Jadi betul kan? Loh, berarti Allah itu kok jahat juga kan? Kalau keras hati kan jahat. Bukan, Saudara. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi betul-betul bahwa rancangan Allah itu diberikan kepada kita, itu ada rancangan yang akan diberikan bahwa kita akan menerima dengan iman yang sungguh-sungguh Allah adalah sempurna. Jadi prosesnya itu kelihatan kita, oh ini kok salah, ini jadi, ini. Oh akhirnya di sini. Dan kita tahu beberapa ujung-ujungnya, tetapi Allah tahu ujung yang paling lengkap. Dan semua ditarik oleh Allah seperti kita nganyam gitu ya. Kita nganyam dan gambaran anyaman itu kalau kita lihat di belakang itu semrawut ya atau itu ya rajutan gitu kan. Tapi waktu dilihat di depan, oh ini sampai sini, ini mau 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 selesai di sini. Tapi kalau lihat di belakang, nggak karu-karuan itu benangnya. Ini apa ya? Nah, seperti itu kita, bayangan kita. Jadi kalau kita mengenal Allah, waduh susah. Kalau kita beriman dengan melihat benang-benang yang semrawut, ya kita banyak khawatir, ragu-ragu. Tapi kalau kita lihat tangan Allah yang indah, yang sedang menenun seluruh hidup kita, iman kita, dan dimasukkan dalam lembah kekelaman, kesulitan-kesulitan, dan ditusukkan pada kita, diangkat, ditusukkan lagi. Nah, di situ kita melihat, wah, jadi ada tujuan Allah yang indah, gambaran hidup kita dan seluruh hidup dunia ini. Ya, jadi kehendak yang menetapkan segala sesuatu. Jadi waktu Allah menetapkan itu, maka seluruh peristiwa sejalur serasi sesuai dengan semua keinginan Allah. Baik yang jahat atau yang enggak, baik yang raja kecil atau raja yang seperti Daud, raja yang memuji Tuhan atau raja yang mengutuki Tuhan. Semua itu dalam rancangan Allah dan sudah di dalam ketetapan Allah. Ya, jadi ini sesuatu yang mungkin bagi kalian ada sesuatu yang baru. Jadi kendala internal itu bekerja seluruhnya sesuai dengan kemandirian Allah. Jadi bukan kita. Jadi di sini kita melihat dan apa yang sudah Tuhan tetapkan semua akan terlaksana dan dilaksanakan hanya di dalam Yesus Kristus. The degree of God only in Christ. Tadi saya sudah beritahu kan, semesta alam diciptakan melalui Dia dan oleh Dia. Jadilah hari pertama hari kedua. Dan yang mengeksekusi, yang ngomong itu siapa? Adalah Tuhan Yesus. Jadilah hari semua. Kepada siapa dia ngomong? Ya, kepada dirinya sendiri. Belum ada semua kan? Jadilah terang. Yang ngomong ini siapa? Enggak ada orang, enggak ada makhluk. Ya dia ngomong diri sendiri. Jadilah terang. Baru ada manusia yang bisa berkomunikasi dengan dia. Ya, oke. Nah, apa tujuan degree of God adalah untuk kemuliaan, kebaikan, dan kebesaran Allah sendiri.
dan kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Ya, oke. Kita masuk sekarang di dalam the will of God. Kadang-kadang, saudara, memiliki dua yang disebut sebagai telematos dan bulematos. Kehendak Allah ada dua dalam bahasa Yunani ya. Telematos adalah kehendak yang ada perintahnya, ada perintah. Dan di situ ada Allah mempunyai hati yang ingin sekali menyatakan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Itu namanya perspective will. Dan kehendak Allah ini yang seringkali kita mengerti, oh ini Allah menyesal, oh ini kok ada perubahan. Terus dia berdoa, Hizkia minta tambahan umur 15 tahun dia panjangkan umurnya oleh Tuhan. Nah, itu adalah telematos. Kehendak Allah dan perintah Allah dan keriduan Allah yang disampaikan kepada manusia dan di situ ada dinamis, ada kedinamisan. Tetapi kalau bulematos, kehendak ketetapan Allah, rencana Allah yang mutlak pasti dan tidak berubah. Jadi yang kita pelajari hari-hari ini adalah bulematos. Dan yang nanti kita pelajari dalam prosesnya adalah telematos. Jadi apa bedanya bulematos dengan telematos itu, Pak? Ya, dalam hal apa bedanya? Saudara, ini dalam hal disebut sebagai ketetapan Allah di dalam dirinya sendiri atau intra degree. Itu adalah bulematos. Sedang extra degree atau extra will yang dinyatakan keluar itu adalah telematos, eksternal. Internal itu bulematos, kehendak Allah yang kekal, yang tidak berubah, dan yang tahu yang bagaimana melaksanakan dan kemudian menggenapi itu semua kuasa Allah. Dan kita tidak bisa lakukan itu. Kita hanya tahunya dari external decree of God yang dinyatakan pada kita. Jadi eksternal disebut sebagai precept, ya, perintah-perintah Allah dan aturan-aturan Allah yang disampaikan kepada kita, termasuk hukum Taurat, nabi-nabi, terus kemudian apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Nah, itu adalah telematos, kehendak Allah yang dinyatakan, yang kita mengerti, kita alami. Tapi kalau bulematos, itu ketetapan Allah yang ditetapkan. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 dan ayat yang 13. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan mengangkat dan menerbitkan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang brengsek. Dan semua diangkat dan kemudian dibuang oleh Tuhan. Surat itu adalah telematos. Telematos. Tapi Allah menetapkan itu bulematos. Yang tidak berubah. Jadi kekal Allah. Jadi rencana Allah bulematos itu garis seperti garis yang penetapan. Dan di sini ada satu proses progresivitas, prosesis, ya proses semua. Dan disinilah proses ini adalah telematos dan garis kehendak Allah yang bulematos yang sempurna itu semua diiringi dan menuju pada bulematos. Telematos berhubungan dengan bulematos terus. Jadi waktu Yesus lahir dikatakan Galatia pasal 4 ayat 4, pada saatnya bulematos itu tiba, Yesus kemudian menjadi manusia. Itu bulematos. Jadi kalau telematos, Tuhan Yesus kemudian diproses, malaikat ketemu Yusuf, ketemu Maria, dan itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan dan dimengerti dan dipikirkan. Itu telematos. Tapi bulematos, bahwa Tuhan sudah menetapkan, sudah diberitakan, janjikan, Mesias akan lahir dan sekarang lahir di dalam rahim Maria. Itu ketetapan bulematos. Waktu Maria menerima kehendak Allah itu, nah itu telematos. Jadi tahu bedanya ya. Nanti kalau ujian, saya suruh ujian akhir, jelaskan bulematos, telematos. Nah, saudara harus tahu. Ya, ini udah ada. Ya, oke. Saya pikir nanti saya kirim eh, tentang kehendak Allah, ketetapan Allah ini. Kita kan ada waktu sedikit ya. Jadi bisa kalian dengarkan kira-kira 40 menit lah ya videonya. Nanti didengar lagi tentang khususnya degree of God ini. Ya, untuk menambah wawasan. Oke, ada pertanyaan? Ini sebentar lagi selesai 2 menit. Nanti saya kirim ini ya, channel YouTube-nya. Kalian lihat satu film aja, satu satu video aja cukup. Nanti malam dilihat, didengar gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Masih ada 2 menit setengah. Kita hari Senin jadinya siang gini ya. Jadi nggak ada yang pagi ya. Ada perubahan. Ya Pak, siang habis habis makan. Ya habis makan. Kalau saya takutnya kalian capek itu, karena kan berkebun paginya.
Jadi ngantuk nanti. Ya oke, minggu depan kalau ini sudah tenang, demo-demo ini masih demo ini rame ini Bandung, masih ini suaranya masih polisi toeng 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 masih dengar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan ya. Nanti saya kirim channel video. Nah, yang tadi tugas itu udah ya, Roma pasal 1 tadi ya, ayat 28 sampai selesai. Ya, Itu direnungkan. bagaimana, Pak? Tugas refleksi Roma pasal 1 tadi, ayat yang ke dua puluh Oh, delapan sampai 32, khususnya 28, Roma 1 28. Ya, nanti kalian pikir kamu Pak. dapat apa, tuliskan. Oh, ini renungan saya gitu. Singkat aja ya. Mau ditulis boleh, Itu pakai boleh gitu ya. Nanti dikirim ke saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai Tuhan, sampai ketemu ya. Tuhan berkati semuanya. Oke, bye-bye. makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati semua.